yang nantinya kita akan mempunyai satu upaya kelanjutan yang sama untuk pembahasan tentang jaringan. Bisa tidak dikulik sedikit mengenai jaringan ini? Iya. Sebenarnya jaringannya apa? Jaringan sel atau ada jaringan-jaringan lain nanti yang akan kita bahas sedikit saja. Gini. Sel ya, tadi kan tentang sel. Saya ingin menyinggung sebentar tentang sel sebelum jaringan. Nah, sel itu kan terdiri dari organel. Ada lisosum, ribosom, mitokondria, retikulum, endoplasma dan lain sebagainya. Itu fungsi jaringannya juga seperti fungsi tubuh manusia. Ada yang berfungsi untuk reproduksi, ekskresi atau pengeluaran, misalnya pengurangan keringat ya, sisa-sisa makanan, atau untuk respirasi atau menghasilkan energi, misal di mitokondria dan lain sebagainya. Jadi dia itu seperti manusia tapi bentuknya kecil dan bentuknya tidak seperti manusia pastinya. Tadi dia kecil. Nah, sel ini akan bersatu menjadi satu jaringan, namanya jaringan sel. Ya. Jaringan sel ya. Ketika dia menempati tubuh manusia, itu tubuh mananya, misal di dalam lambung ya. Di lambung itu ada yang namanya jaringan yang menyusun lambung. Jadi organ, di bawah organ ada jaringan, di bawah jaringan ada sel. Susunannya paling bawah sel, kedua jaringan, ketiga tahap selanjutnya organ, terus habis organ sistem organ gitu ya, atau sistem setelah jaringan sistem jaringan gitu ya. Nah, lambung ini kan organ. Lambung itu organ. Kita perkecil lagi, apa yang menyusun lambung? Ada yang disebut dinding lambung. Oh, setelah organ itu ada lagi ya berarti ya? Ya, yang disebut lambung kan lambung. Bagian-bagian lambung kan ada dinding lambung, ada asam lambung. Nah, asam lambung ini kan benda mati, tidak ada selnya mungkin, ya, karena dia benda mati kan asam. Atau mungkin atau di dalam asam lambung itu sebenarnya ada benda-benda hidup ya, kita teliti. Saya bukan seorang dokter yang meneliti itu. Misal asam lambung itu kandungannya apa saja itu, saya nggak tahu di dalam lambung. Tapi dinding lambung itu ada yang disebut sebagai mokusa atau dinding lambung. Dinding lambung ini kan mokusa ya. Mokusa itu ada, dinding lambung itu kan dinding terus ada kayak lapisan tipisnya yang berjarak, yang berlapis-lapis. Itu namanya mokusa, dinding lambung. Nah, mokusa ini sih disebut sebagai jaringan. Itu jaringan organ gitu. Jaringan sel yang menyusun organ. Paham nggak maksudnya? Dari sel ada jaringan, ada organ. Dan di dalam organ itu masih ada susunan lagi yang salah satunya adalah jaringan. Iya, itu tadi ya. Mokusa ini termasuk, menurut saya ya, mokusa ini bisa jadi jaringan sel itu. Mokusa ini disebut sebagai dinding lambung. Jaringan akan ada jaringan epidermis, jaringan yang menyusun permukaan tubuh. Kemudian atau jaringan epitel gitu. Yang di lambung tadi. Nah, di jaringan yang menyusun permukaan lambung disebut jaringan epitel atau epidermis gitu. Nanti ada jaringan apa-apa kita bisa cari tahu. Nah, sifat-sifat dari jaringan dan lain sebagainya. Nah, itu pembahasannya berarti panjang sebenarnya untuk. Kayak misal contoh gini, kenapa orang itu mengidap asam lambung? Ini adalah informasi dari pelakunya langsung. Ya, okay. Fakta ini. Ya, atau yang kemudian disebut sebagai GERD. Ya, bukan asam lambung sih sebenarnya yang didap, karena asam lambung pasti ada di dalam lambung. Itu karena asam lambung itu proses produksinya berlebih karena makanan ya dan lain sebagainya, atau karena dinding lambungnya itu rusak, atau yang kemudian disebut sebagai tukak lambung atau gastrisi. Nah, rusaknya dinding lambung ya, itu kan berarti rusaknya mokusa. Dinding enek sing catu-catu gitu lah, atau ada batu bata yang lepas gitu ya, misal bolong-bolong. Itu adalah rusaknya jaringan sel yang ada pada lambung. Nah, rusaknya ini bisa karena banyak macam, bisa karena memang makanannya atau karena ada bakteri. Kalau ada bakteri yang menggerogoti dinding sel, itu kemudian menyebabkan satu penyakit yang namanya penyakit MAH gitu. Banyaknya bakteri disebabkan apa? Ya karena kondisi lingkungan hidup di lambung itu memungkinkan terciptanya bakteri untuk tumbuh. Ya, kondisi
lingkungan hidup di lambung itu disebabkan karena apa? Maksudnya karena konsumsi makanan. Iya, misal kamu karena telat makan akhirnya kondisi keasaman di lambung menyebabkan bakteri itu tumbuh yang harusnya tidak boleh tumbuh. Kayak misal kenapa tumbuh hewan-hewan marsupial hanya ada di Australia, karena hanya lingkungan Australia yang mendukung terjadinya atau terciptanya hewan-hewan marsupial. Seperti terciptanya bakteri yang ada di lambung. Pasti kita mengkondisikan supaya itu hanya terjadi di lambung. Padahal tidak boleh tumbuh itu. Kalau itu tumbuh maka akan menjadi satu hewan yang baru atau jenis makhluk hidup yang baru yang bisa merusak lambung. Pada kondisi tertentu bakteri itu sangat membantu proses pencernaan. Tapi dalam kondisi tertentu ketika dia berlebih dia sangat berbahaya. Kadang kan enzim itu pencernaannya juga kadang dibantu oleh bakteri gitu. Bisa memang faktornya salah satunya tadi kurang paham mengetahui kondisi diri kapan waktu untuk memberikan konsumsi ya. Sehingga itu bisa jadi kurang bisa jadi lebih. Betul. Terus tapi untuk kira-kira misalkan orang sudah mengalami penyakit asam lambung tadi atau rusaknya satu kerusakan di lambung, untuk proses penyembuhan itu butuh waktu lama atau seperti apa kira-kira? Pertama dia harus tahu rusaknya di bagian mana. Kamu mengkonsumsi obat tradisional sekalipun ya, kamu juga harus berpikir, menurut saya ya, berpikir elementer ya, mendasar. Kira-kira yang kamu sasar itu algoritma lambung yang sebelah mana? Algoritma. Ya kan ya, maksudnya ya bagian lambung, peta lambung yang sebelah mana? Provinsi mana ini? Ya, misal obat tradisional itu ternyata mengandung, kamu harus tahu kandungannya. Mengandung sesuatu yang tidak baik untuk lambung. Nah, kamu harus berpikir rasional gitu. Tapi ingat bahwa penelitian terkait ini tuh sangat banyak dan sangat beragam. Ya, jadi kadang kacamata medis itu hanya memberi kemungkinan yang paling kuat gitu. Berarti bukan jaminan sehat ya? Mutlak. Makanya kadang juga gini, asam lambung itu naik karena stres, bukan karena rusaknya jaringan organ, tapi karena pola pikirmu. Waduh. Makanya asam lambung itu orang yang mengidap GERD atau naiknya asam lambung, GERD reflux ya, itu disebabkan penyakitnya disebut psikosomatis kalau dia kena pikirannya. Pikiran bisa menyebabkan asam lambung. Nah, psikosomatis. Bukan hanya faktor telat makan tadi atau akhirnya menyebabkan anxiety atau ketakutan tentang mati dan lain sebagainya. Itu hanya berbicara lambung dengan segala ini kemungkinan yang bisa menyebabkan dia sakit itu. Ya di telinga juga ada, misal tinnitus. Tinnitus itu juga bisa menyebabkan takut mati. Kita suka suara nging karena kerusakan gendang telinga atau saluran eustasia di. Kalau kata orang-orang itu nging itu ini ada bisikan setan itu. Ya, atau ilham wahyu untuk datang. Oh, jangan jadi Jibril berarti. Itu yang menarik. Kita itu sebenarnya ingin sebenarnya di dalam struktur tubuh kita itu ada nggak sih listrik ya, jaringan listrik yang kesadaran yang mengarah pada kesadaran, yang kesadarannya itu kan kita kan kesadaran kan ya, suatu yang kok sadar ini ya. Itu kan sering dikritik bahwa ketika mempelajari tubuh itu orang muaranya itu pada penafian tentang apa dimensi spiritual dan lain sebagainya. Padahal kesadaran sendiri di dalam tubuh itu sangat spiritual kan. Oh iya. Karena empiris sekali ya, seolah-olah bahwa menafikan hal spiritual tadi itu. Iya. Ambisinya ya kita sebenarnya jaringan indera keenam itu seperti apa? Nah itu saya nggak tahu, ini coba nanti kita undang pakar. Asumsi saja masih. Jaringan organ indera keenam. Entah nanti pembahasan sampai ke sana atau bagaimana kita mengalir saja untuk itu. Dan adakah kemungkinan besar ini masih pro kontra kan? Iya, agak kesini coba ini kedengaran. Ini kan pro kontra Masian. Karena sampai saat ini perdebatan bahwa manusia ini kata-katanya ketika teknologi semakin canggih dan lain-lain, persoalan mengenai penyakit ataupun hal-hal yang menyulitkan manusia itu dapat dijawab. Salah satunya mungkin kesadaran itu, bisa atau tidaknya. Tapi saya pernah tahu dalam salah satu novel Salih Habibur Rahman,
apapun kemajuan yang dialami manusia, apapun upaya yang dilakukan manusia untuk menanggulangi penyakit ataupun segala hal yang berkaitan, itu tidak akan memberikan satu solusi ataupun upaya penyelesaian 100% total, karena pasti akan terus berkelanjutan penyakit seperti itu. Iya, apalagi ada satu tipologi penyakit yang disebut sebagai psikosomatis, ya kan, atau penyakit yang sebenarnya kejadiannya itu karena mental illness. Ya. Apa mental illness sendiri? Ya, karena mental yang terganggu. Wah, yang paling berat mental sebenarnya. Iya, jadi apalagi konteksnya yang kamu bicarakan tadi adalah konteks masalah itu selalu ada ya. Memang karena kita hidup, masalah itu selalu ada, dan dengan belajar ilmu kedokteran tidak kemudian masalah selesai dan solusi yang diberikan itu paling sempurna, tidak begitu. Melainkan mempersiapkan diri untuk mengatasi masalah-masalah baru. Misal ceramahnya sama si Adrai di podcastnya Mas Deddy Kobusar itu, sehat itu melalui pikiran. Ada yang mengatakan kayak gitu, atau gimana, saya nggak tahu. Pikirannya sehat tapi kalau nggak makan, iya, berarti nggak sehat pikirannya. Kalau nggak pikiran sehat itu makan. Ya sehat itu melalui pikiran, semua dari pikiran. Tapi kalau nggak makan, ya nggak sehat pikirannya. ada saja orang ini. Ya memang seperti inilah, apa ya, satu pembahasan yang memang mesti kita jaga di stigma ya, kira-kira. Sudah berjalan berapa bulan kita pending, dan ini adalah proses kelanjutan untuk menjaga marwah pemikiran dan pergerakan ala-ala kestigmaan mengenai apa kemarin tuh, garis penelitian diri ya. Iya, kan gini, kita kan mau berkontribusi di masyarakat misalnya. Tapi masyarakat ini kan sebenarnya sistem individu. Sistem individu yang terdiri dari individu yang punya organ punya yang punya jaringan organ dan lain sebagainya, paling kecil ya. Kalau kita beda lagi tugas, siapa yang memberi tugas mitokondria itu kan juga siapa ya? Nah, itu dari sononya. Nah, itu kan kalau sono terus apologetik kan, maksudnya kita juga sebenarnya belum tahu jawabannya kan. Iya, maksudnya gini, setiap apa yang kita pelajari ternyata itu hal yang unik yang membuat kita takjub, yang kemudian tidak bisa disimpulkan bahwa tidak ada kekuatan yang luar biasa gitu. Kalau mau disebut Tuhan ya silakan gitu. Sebagai satu bentuk keberadaan atau wujud ya, dalam bentuk pencarian. Tapi ya karena kita tahunya sebatas itu ya kita simpulkan gitu, iya kan? Ya benar-benar. Tanpa menutup kemungkinan yang lain. Agar pemikiran kita luas. Iya. Jembar pikiran ini. Nah, bisa disimpulkan sedikit, Kang Irfan, kira-kira nanti ini pembahasannya berarti selesai ya. Tapi kiranya kalau ada pertanyaan di kolom komentar ya nanti ya, atau ada pembahasan di grup bisa dibuka ya. Mungkin mau bahas tentang mitokondrianya nggak apa-apa, kita cari bareng-bareng, kita juga nggak mungkin tahu kan itu. Mungkin nanti ada saran dari teman-teman juga mengenai ini mas pembahasan ini masih kurang ngeh, itu bisa dibuatkan satu sesi lain ya. Iya, kalau ada yang komentar. ada nanti saya pakai akun sendiri, saya komen sendiri. Optimis aja lah, yang penting itu kan ini kita masih bisa bertahan walau hanya beberapa orang, dan akan bertumbuh kembang dengan cara kawin silang. Nah, ya kita belum bicara tentang misal organ rusak ya. Belum. Obat itu dari mana? Apakah dari sel ya? Kita mempelajari apa yang dimakan oleh sel dan lain sebagainya, atau dari mana obat itu? Persepsi, imajinasi orang tentang obat itu apa sebenarnya? Itu kan juga pembahasan yang terpisah dari tubuh kita. Benar, itu satu hal di luar ya. Sebenarnya tapi berkaitan. Kita punya obat sendiri kan? Imunitas diri ya. Iya, imunitas yang jarang sekali. Antibody namanya. Yang jarang sekali itu dapat difungsikan secara maksimal. Apalagi banyak obat-obat yang membuat kita ketergantungan. Kok virus? Ya. Sel sudah, sekarang virus. Virus itu berbeda dengan sel. Virus lebih kecil daripada itu. Virus lebih kecil daripada sel maksudnya? Iya. Seberapa kecil itu berarti? Iya. Nggak bisa dilihat. Jadi kan virus itu disebut sebagai, kenapa tidak disebut sebagai sel? Karena ada karakter benda matinya. Kenapa juga tidak bisa disebut murni benda mati? Karena bisa berkembang biak dengan
ini menempel pada inangnya. Pada satu Kalau disebut makhluk hidup tidak lengkap. Kalau disebut sebagai karena tidak ada fungsi reproduksi apa? tapi dia bisa berkembang biak loh. Karena inangnya. Apa yang namanya? Inang itu tempat dia hidup. Jadi dia itu bisa berkembang biak kalau ada tempatnya. Tidak di semua tempat berarti. Berkembang biaknya dia itu kalau kalau orang ini Seseorang itu berkembang biak. contoh sederhana. Gini ya. Ada virus ini ya. Ada Virus dia menghinggap di kamu. Ya, kalau kamu nggak membelah diri, ya virus tidak akan jadi dua. Membelah diri. Nah, misal kamu itu cacing planaria yang bisa membelah diri. Ya, ini cacing planaria yang membelah diri. Nah, virus itu hanya bisa membelah diri kalau kamu itu membelah diri. Jadi reproduksinya virus tergantung inang yang membelah diri. Nah, kalau manusia tidak membelah diri kan? Enggak lagi kan analogi. Nah, kayak misal COVID-19 itu hanya bisa masuk karena ada sel atau apa yang ada di sini yang itu cocok untuk COVID itu bisa hidup. Bisa hidup dan proses perkembangbiakan virus yang ada di sini tergantung sel yang membelah di sini. Kalau sel itu tidak membelah ya virus cuma satu. Gitu. Masalahnya sel kan membelah diri terus. Penularan melalui Nah, dan itu sangat mengganggu kalau dia itu dikontrol oleh virus. Jadi nanti si sel tidak punya kehendak bebasnya, terikat ya. Kehendaknya dikontrol oleh virus Di bawah otoritas virus tadi iya, itu. dia bisa mengontrol gini ya. Jadi bukan dijajah oleh virus. Nah itu kan juga pembahasan yang terpisah. Ya nanti kalau memang ada yang masih penasaran ya mengenai sel yang saya kira memang tidak ada habis-habisnya dibicarakan dengan waktu yang singkat pastinya, nanti perlu dibuka sesi lain, misalkan ada pembahasan mengenai sel dengan beberapa rincian. Ini kan kita kan mencoba memahami secara sederhana dengan pembahasan yang mengalir, dengan upaya untuk mengetahui diri melalui aspek kesehatan yang bisa jadi itu dapat memang harusnya mempunyai nilai kebermanfaatan, apalagi saat ini yang lagi rame-ramenya membicarakan virus yang tidak ada selesai-selesainya. Apalagi kita rata-rata sebenarnya kan tidak memahami itu apa sama sekali apa itu obat ya. Kita hanya percaya pada pemerintah, sementara banyak ya pemerintah wajib kita percayai dalam satu, tapi juga wajib kita pertanyakan toh. Wajib kita pertanyakan juga kan. Iya, apalagi tidak sedikit kebijakan-kebijakan yang menurut saya ya atau rahasia umum itu sangat kita tidak senangi kan. Nah, tidak hanya sekarang, di dalam sejarah juga begitu. memang sudah seperti itu alur. Makanya salah satu yang paling penting selain karena percaya saja adalah menjaga pola pikir yang sehat. Ya. Yang paling susah sekarang ini karena mental kita terus digempur. Apalagi ada hoax gitu kan. Nah, ini adalah usaha kita secara sederhana dan kecil ya misalnya. Sangat kecil. Untuk menjaga lebih kecil pola daripada sehat. Atau mungkin kita nanti bedah struktur COVID gitu, penelitian WHO terbaru. Selaras dengan slogan kita agar tetap dapat menjaga pikiran yang jernih dengan output yang baik lah, bijak lah ya. Iya. Jernih berpikir, bijak bertindak. iso gak itu? Acur angel ya seperti itulah memang. Jadi itu tadi ringkasan sederhana dan pemantik yang saya kira berkesan karena sudah dipaparkan banyak hal mengenai sel dan juga aspek-aspek yang berkelanjutan dengan sel. Saya ulangi sedikit, ada sel, ada jaringan ya. Yeah. Setelah jaringan ada organ, setelah organ itu ada sistem organ. Itu bayangannya kalau yang kita teliti itu manusia. Kalau bukan manusia misal ada sel, ada bakteri ya. Bakteri itu kan juga punya organ-organ. Bakteri udah kecil tapi sudah hidup. Nah, atau mungkin ada sel, ada apa gitu. Kira-kira apa Mas? Ya apa menurut Kang Irfan dari pembahasan saat yang
perlu ditekankan bagi khalayak umum. Jadi begini. begitu saja kan. Ini loh, apa kita seringkali kan dengan berpikir begini, sebenarnya kita itu sudah satu langkah lebih maju ya untuk mengenali diri kita sendiri daripada Yamaha. Sementara ketika kita mau mencari obat untuk diri kita sendiri, biasanya itu kan kita mengandalkan sesuatu yang ada di luar kita yang sebenarnya kita nggak tahu. Jadi sesuatu yang di luar kita itu sebenarnya hanya bicara tentang pasar saja, tentang hegemoni pasar, kapitalisme atau apa dan lain sebagainya. Bukan orientasi murni ini. Nah, bukan obat yang benar-benar bisa mensecure kita atau bisa melindungi kita atau bisa mengobati kita gitu. Dengan mempelajari ini kita menjadi punya daya preventif. Misal kamu lihat iklan yang ada di TV. Misal iklan minuman penyegar. Itu kan brandingnya kesehatan. Tapi apakah itu sehat? Ya, untuk kerja minum cereng ya. Nah itu Yang mau cereng. coba kamu minum tiap hari. Yang terjadi Untuk ngejam sehat. yang terjadi malah ngecereng. Ngecereng nang di kamar tidur gak cok tangi kamu. Nah itu obat terbaik. Nah, tapi brandingnya kesehatan. Penyakitnya hilang, orangnya juga raib. Nah, contohnya rokok misal. Rokok dibandingkan dengan yang itu ngecerengan mana. Nah, itu jadi kita harus berhati-hati. Apalagi sekarang ini mengandung ini untuk apa? Misal minuman-minuman sasetan itu. Oh iya. Banyak sekali dan itu sangat berbahaya, tapi tidak ada yang tidak ada itu produksinya dalam jumlah yang terbatas untuk kalangan usia berapa, nggak ada. Iya. Kalau kayak gitu rumah sakit nggak laku karena nggak ada orang sakit nanti. Itu yang berat. Biasanya berpikir seperti ini kan lembaga kesehatan atau lembaga yang punya otoritas ataupun tanggung jawab. Iya, tapi dengan banyaknya orang sakit justru karena rumah sakit itu bekerja. Rezekinya di sana. Astagfirullah. Bukan berarti saya menghina pekerjaan yang ada, tidak. Rumah sakit bukan rumah Itu sakit. logika umum infrastrukturnya kayak gitu. Ya, memang kita pun juga harus ini ya terus memberikan satu apresiasi terhadap dokter-dokter ya yang sampai saat ini menjaga COVID itu ngeri loh. Iya. Dan kita merasakan efeknya, terutama efek apa? Ekonominya. Nah, tapi COVID itu ngeri. Teman saya bisa. juga ada yang beberapa yang memang sakit dan tetangga saya ada yang atau di sekitar saya ada yang meninggal. Kang Irfan sendiri kan juga ini kan hampir kan ya. Waktu Kena- awal-awal ya. Iya, rapid test reaktif kan. Tapi nyatanya Ya, sehat-sehat saja. terlalu sakit. Terlalu sakit katanya. Iya. Sampai COVID-nya pergi. Ya sudah, itu saja mungkin dari pembahasan sesi kali ini. Nanti kita akan lanjut dalam pembahasan mengenai jaringan, sebagaimana model pembahasan Atau hal-hal yang lain yang perlu yang diperlukan untuk kita bahas gitulah. bersama-sama. Ya, mungkin kita undang pakar untuk diwawancarai di sini juga boleh lah ya nanti. Ya banyak Belajar lah. tentang Atau mahasiswa kesehatan ahli mikrobiologi misal. bisa itu bisa Ya, agar dapat teman kita komunikasi. banyak yang kuliah di UNER Iya, mikrobiologi. hampir saja gratis kan Iya, itu untuk ceramah. daripada mereka tidak ada acara kan. Iya. bagus ya, mungkin kita tutup. Dan tadi kita lanjut juga ada azan, mohon maaf, silakan bagi yang mau sholat. Yeah. Bagi yang mengimani dan mengamini. Yeah. Sekian, terima kasih, salam stigma, jernih berpikir, bijak bertindak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop here and meeting.